Assalamualaikum anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pelaku-pelaku ekonomi. Capaian pembelajaran. Setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan dapat memahami aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar kita yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, serta peran pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. 2. Menjelaskan pengertian dan peran rumah tangga keluarga. 3. Menjelaskan pengertian dan peran rumah tangga produsen. 4. Menjelaskan pengertian dan peran pemerintah. 5. Menjelaskan peran masyarakat luar negeri. Anak-anak, sebelum kita masuk pada materi tentang pelaku-pelaku ekonomi, coba kita persepsi tentang materi sebelumnya ya, yakni materi tentang kegiatan ekonomi. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Dan ada berapa macam-macam kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedang macam kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia meliputi kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Baiklah anak-anak, mari langsung saja masuk pada pembahasannya. Apa sih yang dimaksud pelaku ekonomi itu? Dan mengapa kita perlu mengetahui siapa saja pelaku kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari? Pelaku ekonomi adalah pihak-pihak yang sedang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan memproduksi barang dan jasa, membeli atau menikmati barang dan jasa, atau menyalurkan barang dan jasa. Ada 4 jenis pelaku ekonomi utama yang perlu kalian ketahui. Pelaku ekonomi yang pertama adalah rumah tangga konsumen atau RTK. Apa sih rumah tangga konsumen itu? Rumah tangga konsumen adalah individu atau keluarga yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, pada rumah tangga konsumen, mereka tidak memproduksi barang atau jasa, tetapi mereka yang mengkonsumsi barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen. Misalnya, kamu dan teman-temanmu pada waktu istirahat membeli makanan atau minuman di kantin. Sebagai konsumen yang sedang membeli barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan kan? Nah, kamu dan teman-teman itu disebut rumah tangga konsumen. Jadi, rumah tangga konsumen ini sangat penting karena mereka yang membeli barang hasil produksi dari produsen. Sedangkan pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga produsen atau RTP. Apa itu RTP? RTP adalah pihak yang menghasilkan barang dan jasa. Jadi, produsen adalah pelaku ekonomi yang memproduksi barang dan jasa. Mereka mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual kepada konsumen. Contoh misalnya, petani yang sedang menanam padi di sawah, guru yang sedang mengajar, atau lebih detailnya, pabrik sepatu kulit. Pabrik ini mengolah kulit untuk dijadikan sepatu yang punya merek tertentu dan yang sudah siap kita beli di toko-toko sepatu. Nah, pabrik sepatu ini adalah produsen karena mereka yang memproduksi barang yang kita butuhkan. Jadi, kesimpulannya, produsen menyediakan barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan tentunya produsen akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.
Dari sini anak-anak tentunya sudah paham kan? Selanjutnya, pelaku ekonomi yang ketiga, yakni rumah tangga negara atau RTN. Apa itu rumah tangga negara? Rumah tangga negara adalah pelaku ekonomi yang berperan mengatur, mengendalikan, dan menstabilkan perekonomian nasional melalui kebijaksanaan fiskal dan moneter. Pemerintah bertindak sebagai produsen. Misalnya, pemerintah mendapatkan pendapatan dari pajak dan perannya sebagai konsumen pajak yang diterima dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran publik. Misalnya, untuk membangun sarana pendidikan, jalan raya, rumah sakit, dan lain-lain. Pelaku ekonomi yang keempat adalah rumah tangga masyarakat luar negeri. Apa itu rumah tangga masyarakat luar negeri? Yaitu pelaku ekonomi penting dalam sistem perekonomian karena mereka berperan sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen melalui ekspor dan impor, sebagai produsen atau eksportir, mengirimkan barang dan jasa serta modal ke dalam negeri, atau impor bagi negara penerima untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri. Sedang sebagai konsumen atau importir, membeli produk, jasa atau tenaga kerja dari dalam negeri yang bisa meningkatkan devisa negara. Contoh, negara Indonesia mengekspor kopi dari negara lain dan mengimpor barang elektronik dari negara Korea. Sebagai penutup dari materi pada pertemuan kali ini, maka bisa kita simpulkan bahwa dari keempat pelaku ekonomi di atas saling bergantung satu sama lain. Misalnya, konsumen membeli barang dari produsen, sedangkan produsen memproduksi barang dari bantuan lembaga keuangan negara atau pemerintah yang berupa modal dan kebijakan yang mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Jadi, sebagai pelaku ekonomi utama yang ada dalam perekonomian, mereka saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan agar kebutuhan manusia bisa terpenuhi. Tanpa adanya kerjasama dari keempat pelaku ekonomi tersebut, maka kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik. Demikian pembahasan materi tentang pelaku ekonomi. Semoga bermanfaat dan bisa memahaminya. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.